Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera, kembali lagi bersama saya Rushdi Syarif. Baiklah sahabat dan penonton sekalian, apa kabar? Semoga kita selalu sehat, rezeki dilancarkan dan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Jadi pada video sebelumnya saya membahas tentang cara mudah masuk ke Malaysia ini. Ada beberapa syarat yang perlu kita lakukan. Itu bagi yang tidak perlu memohon My Travel Pass. Jadi sekarang ini saya akan jelaskan bagaimana cara mudah masuk ke Malaysia ini bagi kita yang memohon My Travel Pass. Tentunya bagi kita yang mohon My Travel Pass ini adalah bagi yang permitnya mati atau visanya mati di kampung halaman. Tapi kalau bagi permit kita masih hidup, visa kita masih hidup, pas lawatan jangka panjang kita masih hidup, kita tidak perlu mohon My Travel Pass. Jadi pembahasan kita pada kali ini yaitunya bagi kita yang pas lawatan jangka panjangnya, permitnya atau visanya mati di kampung halaman. Tapi ingat di sini bahwa untuk yang mohon My Travel Pass ini hanya untuk yang pas lawatan jangka panjang. Kalau untuk pelancong, untuk ziarah keluarga itu belum dibenarkan. Jadi tidak perlu memohon MTP kalau kita kategorinya pelancong atau ziarah keluarga. Jadi kita masuk syarat yang pertama yaitunya paspor kita. Paspor kita ini minimal hidupnya itu adalah 6 bulan sebelum keberangkatan. Karena nanti dalam MTP itu, dalam My Travel Pass, kita akan masukkan halaman depan paspor. Nanti akan dilihat oleh petugas, oh ini si A ini paspornya mau mati nih, 2 bulan lagi mau mati. Oh ini si B ini paspornya 3 bulan mau mati. Jadi itu tidak bisa. Jadi paspor kita itu minimum hidupnya adalah 6 bulan sebelum keberangkatan. Mungkin paspor kita hidupnya 7 bulan, 1 tahun atau 2 tahun. Nah itu bisa. Itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua yaitunya visa. Visa ini kalau disediakan ya kita ambil visanya. Tapi kalau tidak disediakan, kita masuk kepada yang ketiga yaitunya STO, sistem temu janji online. Jadi bagi kita yang seperti visa ikut suami, visa ikut istri ini, kita ambil STO, sistem temu janji online. Contoh nanti kita dapat STO itu bulan 1. Nah, jadi masuknya itu jangan lebih dari 1 bulan. Kita buat STO bulan 1 tapi masuk bulan 11, itu jangan. Kalau bisa nanti masuknya itu 2 minggu sebelum STO diadakan. Jangan berangkat ke Malaysia 1 bulan lebih sebelum STO. Jadi nanti seandainya MTP kita diluluskan, sebaiknya berangkat 2 minggu sebelum STO. Itu lebih baik. Itu yang ketiga, STO. Dan yang keempat adalah seperti biasa, vaksin kita lengkap. Ini yang jadi kebiasaan. Ada pengalaman daripada kawan-kawan kita ini, dia rupanya memasukkan dalam MTP itu kartu vaksin. Kad vaksin yang sebelum kita divaksin itu. Jadi itu yang dimasukkan dalam MTP. Ya itu confirm ditolak ya. Karena dalam kad vaksin itu, dalam kartu vaksin itu tidak lengkap. Tidak ada nama vaksinnya. Seperti itu ya. Jadi nanti untuk vaksin ini yang dimasukkan adalah sertifikatnya, sijil vaksinnya, bukan kartu vaksin. Itu yang keempat. Yang kelima adalah dokumen pendukung. Ya seperti visa ikut suami atau istri warga negara Malaysia. Dokumen pendukung itu seperti IC pasangan warga negara Malaysia dan juga sijil nikah. Itu penting. Itu termasuk dalam dokumen pendukung. Dan yang keenam adalah alasan yang kukuh atau kuat. Karena nanti dalam MTP itu kita akan menemukan reason. Ada alasan kenapa kita masuk ke Malaysia. Jadi nanti ketika disemak oleh pegawai yang bertugas akan dilihat nih alasannya. Apa alasannya? Kalau tidak kuat ya kemungkinan ditolak tu ada. Dan yang ketujuh adalah 3 hari sebelum keberangkatan kita sudah tes PCR. Kalau positif kita tidak bisa berangkat. Tapi kalau negatif kita nanti bisa berangkat bertolak ke Malaysia. Itu yang ketujuh. Dan yang ke-8 adalah tentunya kita akan dikuarantin di Malaysia ini. Setibanya di Malaysia ini kita akan dikuarantin. Kuarantin ini ada 2. Yang pertama adalah bagi kita yang memohon kuarantin di rumah dan diluluskan, bisa kita kuarantin di rumah. Tapi bagi kita yang tidak memohon kuarantin di rumah atau bagi kita yang tidak diluluskan kuarantin di rumah, maka kita akan kuarantinnya di hotel. Berapa biaya hotelnya? Itu mengikut harga hotel semasa. Karena ada yang 1 hari itu 150, ada yang 175, ada yang 200. Melihat kepada harga hotel tersebut. Jadi nanti yang ke-8 ini adalah kita akan dikuarantin 7 hari. Apakah di rumah atau di hotel. Dan yang terakhir atau yang nomor 9 adalah kita setibanya di Malaysia ini akan dites PCR 2 kali.
dan harganya itu adalah Rp500. Tes PCR yang pertama nanti kita akan dites di bandara, dan tes PCR yang kedua bagi yang kuarantin di rumah ya, bukan yang kuarantinnya di hotel. Bagi yang kuarantin di rumah, berdasarkan daripada pengalaman sahabat-sahabat kita ini, mereka tes PCR yang kedua itu bisa tes di mana saja. Yang penting tempat tes PCR itu legal, sah. Jadi nanti kita bisa memilih harga, apakah yang mau mahal atau yang lebih murah. Jadi kita di situ bisa menekan harga seminimum mungkin atau semurah mungkin untuk tes PCR. Jadi itulah 9 langkah bagi yang ingin masuk ke Malaysia ini, bagi yang memohon My Travel Pass. Jadi itu saja, mudah-mudahan bisa dipahami, dan silakan share video ini kepada yang lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.